Saudara-saudara, teman-teman semua, Pelangi Wacana kembali menyapa saudara semua. Dan kali ini sudah hadir dua teman kita yang cantik-cantik dan pemberani. Kenapa pemberani? Karena kita akan membahas tentang sebuah tema yang tepi jurang, yang berbahaya, LGBT. Atau kalau mau dilengkapi ya LGBTQ plus. Wah, ini tema yang seru, sensitif, dan bagi saya kemudian justru karena ini sensitif malah perlu diperbincangkan supaya apa, kita bisa saling berbagi wacana. Nah, ini kan Pelangi Wacana, harapannya teman-teman kita nanti bisa punya pemahaman yang lebih luas, lebih utuh, karena terkadang isu ini langsung membawa kita pada dua kubu, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menerima, ada yang menolak, bahkan ada yang membenci kan gitu ya. Nah, nanti kita tidak akan mengarahkan teman-teman semua di kubu mana, ya silahkan dengan pilihan masing-masing. Yang jelas ketika kita memilih mendukung, ya kita tahu apa yang kita dukung, kita menolak, ya kita tahu apa yang kita tolak. Nah, kenapa fenomena ini menjadi menarik? Karena memang sudah lama diperbincangkan dan tidak pernah selesai. Bahkan kemarin teman-teman itu isu ini menjadi ramai karena menjelang Natal itu Paus Fransiskus, pemimpin gereja Katolik tertinggi di dunia itu, mengeluarkan sebuah dokumen yang namanya itu Fiducia Supplicans, dan dia menyatakan bahwa imam atau pastor itu boleh memberkati pasangan sesama jenis. Nah, meskipun bukan menikahkan secara gerejawi, jadi hanya memberkati tetapi tidak menikahkan. Tapi karena ini dikeluarkan oleh Paus Fransiskus yang terkenal itu, kemudian jadi ramai dan disalahpahami oleh banyak orang, lalu seolah-olah gereja kemudian boleh menikahkan pasangan sama jenis. Nah, ini jadi ramai teman-teman. Nah, ada Mbak Cindy, ada Mbak Cynthia. Nanti kita akan berbagi pemahaman dan saling memperkaya. Harapannya juga bermanfaat bagi teman-teman saudara semuanya. Saya mulai dari Mbak Cindy sekarang. Nah, halo, gimana? Sehat-sehat? Sehat-sehat. Natalan seru? Seru sekali, Pak. Okay. Nah, menurut Mbak Cindy, kalau dari anak muda, bagaimana memandang isu ini, Mbak? Apakah itu sensitif atau janjane itu biasa aja kok? Oke, kalau kita bicara dari lingkup anak muda ya Pak, karena saya kan masih kuliah juga. Sebenarnya kalau dari pergaulan itu kita sangat bebas ya, pergaulan anak muda. Maksudnya banyak orang-orang yang menyukai sesama jenis dan mereka tidak malu akan orientasi seksual mereka gitu. Di Indonesia? Di Indonesia, di lingkup pertemanan saya seperti itu. Tidak malu ya? Sudah menjadi rahasia umum. Iya, ya mereka nggak nge-branding mereka sebagai saya gay gitu, enggak, tapi kayak mereka tidak menutupi fakta bahwa mereka pacaran sama cewek gitu, atau pacaran sama cowok gitu. Tetapi orang-orang yang straight itu terkadang masih ngejudge sih Pak, lebih kayak iya saya tidak menerima gitu, tapi saya tidak menjatuhkan kamu yang orientasi seksualnya sesama jenis seperti itu sih Pak. Straight itu heteroseksual ya? Iya, straight itu menyukai lawan jenis. Gitu. Okay. Kalau yang di medsos itu kan saya sering melihat itu ada biasanya di negara-negara barat ya, itu bisa sangat terbuka. Bahkan sampai ada perkumpulannya, mereka mengadakan pawai pakai bendera pelangi itu. Tapi kalau di Indonesia itu sebenarnya masih termasuk konservatif ya Pak, karena kita memang negara Asia konservatif. Kalau di Barat itu memang berbeda jauh sih, karena mereka pandangan demokratis yang freedom of individual. Kayak saya sebagai individu, saya punya hak untuk menjadi diri saya sendiri, seperti itu kan istilahnya Pak. Nah, kalau mereka sudah benar-benar terang-terangan saya mempromosikan diri saya sebagai LGBTQ++ community gitu kan Pak. Dan bahkan mereka punya benderanya sendiri ya. Kita tahu kalau bendera rainbow, bendera pelangi yang menyimbolkan diversity. Artinya bukan hanya warna
putih atau hitam sebagai lawan jenis gitu ya, cewek atau cowok, tetapi juga ada banyak jenisnya seperti itu. Mereka kayak mengibarkan bendera di festival pawai gitu juga banyak. Mereka berpakaian sebagai wanita padahal mereka cowok dan mereka mengibarkan bendera seperti itu. Gitu sih Pak, memang fenomenanya diversity ya. Iya, diversity. Itu kan beberapa memandang itu ingin melawan atau memberikan alternatif bagi cara pandang yang hitam putih, biner gitu ya, binary itu. Terus kemudian selain itu ada belakangan itu, misalnya selebritis siapa, artis siapa, bintang film siapa itu cowok, badannya kekar, dia straight, tapi dia sengaja memakai baju perempuan gitu loh, pakai rok terus pakai high heel gitu kan, ada tuh yang kayak Harry Styles. Oh, yang penyanyi itu ya, termasuk dengan itu juga. Itu gimana Mbak Cynthia itu? Itu wajar nggak sih atau? Aku jadi keinget ini, Om Jeffrey Nicole kan juga pernah seperti itu. Ini kita yang ngomong di Indonesia ya. Waktu itu Jeffrey Nicole tuh pernah dia foto pakai apa namanya? Rok. Yang pemain film kan? Iya, Jeffrey Nicole. Nah, kalau Jeffrey Nicole itu berstatement bahwa itu kan sebenarnya sama cowok pakai rok kan sama aja kayak cowok pakai sarung. Cuma beda model aja gitu. Kalau atau perempuan pakai celana panjang. Iya, atau celana cewek pakai jeans kayak gitu. Jadi kayak menurut dia itu bukan sesuatu yang sebenarnya patut untuk patut untuk perdebatkan gitu. Kalau karena tadi ekspresi individu ya. Karena memang itu di Indonesia agak susah. Mungkin di Barat sudah terbiasa, orang nggak risih dengan melihat perempuan rambutnya pendek bahkan gundul, pakaiannya pakai sepatu boot cowok banget, maco banget, atau sebaliknya laki-laki yang pakai pakaian perempuan feminin banget. Dan mereka tuh sudah itu urusan privat, masyarakat nggak usah ikut campur kan begitu ya. Tapi di Indonesia itu kan hal itu masih jadi urusan publik dan dicemooh atau dirasani atau dibully bahkan, sehingga itu perbedaan budaya. Selain itu fenomena ini kita ngomongin fenomena dulu ya. Misalnya K-pop yang juga mencoba untuk tidak binary ya, tapi diversity tadi. Misalnya laki-laki yang pakai baju ala feminin, kemudian pakai make up yang lengkap lah kayak gitu, pakai lipstick segala macam kan, termasuk itu juga. Dan kalau saya ingat teman-teman juga sebenarnya selain budaya pop yang modern juga ada budaya tradisional. Nah, kalau paling nggak yang orang Jawa itu katanya itu ada yang namanya dulu itu warok. Warok itu penari, reok dan sebagainya lah di Jawa Timur biasanya. Nah, warok itu justru dia dianggap sebagai sosok yang alpha male lah, laki-laki yang idaman itu. Alpha male itu justru karena dia punya namanya istilahnya gemblak. Gemblak itu simpanan yang juga sama sesama cowok gitu loh, tapi yang feminin itulah. Nah, dia justru kelelakiannya itu semakin diakui karena punya gemblak itu. Dan setelah dia berhubungan dengan gemblak itu, dia justru semakin perkasa kayak gitu. Artinya dalam kultur kita Indonesia tradisional itu fenomena LGBT itu sudah cukup diterima lah. Nah, orang Jawa mengatakan wandu gitu ya, yang laki-laki enggak, perempuan enggak, gitulah. Tapi itu menjadi sebuah bahasanya, kayak sebuah panutan atau dianggap memang oke oleh masyarakat, Pak? Bukan panutan tapi diterima. Oke, warok boleh begitu, kayak gitu. Tapi hanya untuk warok? Ya. Kalau orang biasa mungkin tetap masih agak wajar lah. Tapi nggak lalu dihakimi sebagai orang yang sangat kotor gitu, enggak sih. Karena itu bagian dari budaya mereka. Budaya, bahkan di Sulawesi ada tidak hanya binary laki-laki perempuan, tapi ada 5 gender. Apa aja? Aku lupa ininya ya, istilahnya ada calalai, calabai dan sebagainya. Yang tengah itu bisu, yang dia transgender. Jadi laki-laki tapi feminin gitulah. Justru yang bisu ini namanya identitas bisu ini yang seringkali ditempatkan sebagai dukun atau orang pintar atau rohaniawan bahkan. Karena dianggap sebagai dia itu bukan manusia semata, tapi dia
ada unsur ilahinya gitu. Makanya dia dianggap beda dari. Ini bisu tunawicara Pak? Bukan, namanya aja sama, tapi double S. BISSU. Nanti teman-teman bisa browsing bisu, Sulawesi, nanti ada banyak tentang itu. Itu orang tapi dicap bisu gitu, maksudnya kayak istilahnya pakai apa Argus, orang pendeta gitu maksudnya. Ya betul. Jadi ini laki-laki straight, cisgender laki-laki, ini perempuan, ini laki-laki yang agak ke cewek, ini cewek yang agak maco gitu. Nah ini tengah-tengah. Nah, yang dianggap paling ini tuh namanya bisu istilahnya. Kaum bisu ini justru diangkat sebagai dukun, sebagai pemimpin suku, pemimpin spiritual justru. Gitu. Sampai sekarang masih. Berarti sebenarnya dari zaman dulu tuh sudah ada. Ya? Hanya mungkin nggak terekspos dan orang lebih ini aja sih, lebih ramah. Nah dugaan saya dan dugaan banyak orang itu, teman-teman yang tidak normal ini, dianggap nggak normal ini menjadi kemudian tersingkir, dianggap negatif karena agama mulai merasuk di diskursus publik itu. Lalu kemudian yang jadi ukuran adalah agama apapun lah. Iya sih Pak. Tapi kalau kita melihat fenomena lain di Thailand itu, di sana kan agamanya Buddha dan sebagainya lah, itu ramah kepada karena seperti itu. Mereka Buddha itu lebih ke alam dan nature gitu kan Pak, Ya. daripada agama ilahi atau apa Pak bahasanya? Sama samawi ya. Iya samawi itu. Tapi kalau sih ngomong-ngomong di Thailand itu, enggak tahu ini dengar-dengar ya Pak, itu tuh bisa malah menjadi sebuah pekerjaan nggak sih Pak? Jadi maksudnya dia menjadi transgender atau menjadi seperti itu tuh untuk bekerja. Iya. Bukan karena dia maksudnya mau lady boy. Iya, lady boy kayak gitu. Maksudnya, Ada yang begitu, ya. iya, nggak yang karena dia memang ingin, maksudnya bekerja juga ingin ya, tapi maksudnya bukan karena memang aku tuh gendernya beda nih sama yang aku ini gitu, tapi karena dia pengen mendapatkan uang, dia pengen bekerja Ya. gitu. Karena Ya. karena anggapan menjadi cewek itu lebih gampang mendapatkan uang Iya, gitu di kan di sana. Dan di sana gendernya tidak hanya 5, tapi sekian belas kan? Iya, Aku lupa 18 kali ya. Nanti teman-teman juga bisa browsing tentang gender di Thailand. Nah itu fenomena teman-teman. Jadi memang kita melihat ini bukan soal sesuatu yang hitam putih dan semudah itu kita hakimi atau kita nilai, karena spektrumnya sangat luas. Termasuk yang sampai operasi alat kelamin itu, entah laki-laki jadi perempuan kelaminnya ya, atau perempuan jadi laki-laki. Terakhir kan kita lihat ada yang pemain volley itu loh yang di Indonesia yang Manganang. itu kan. Iya. Yang kembar itu kan Pak. Dari kecil itu kan dia katanya itu biseksual ya, intersex, sehingga kelaminnya tuh perempuan dan laki-laki ada. Terus orang tuanya justru milih nih, anak ini mau laki atau perempuan. Oh perempuan aja, akhirnya cewek, dioperasi cewek lah dia kelaminnya. Tapi ternyata tumbuhnya hormonalnya cowok gitu loh. Lalu kemudian singkat cerita dia dioperasi menjadi cowok. Iya benar. Ada yang ekstrem itu sih sebenarnya. Dulu ya ada Dorce Gamalama dan sebagainya, itu kan juga sampai operasi. Tapi itu masih oke ya Pak, maksudnya kayak pelawak itu menurut aku juga masih, zaman dulu tuh banyak yang bencong gitu ya, dalam tanda kutip ya, kayak bencong, dan mereka tuh oke untuk menerima itu gitu, malah bahkan menjadi guyonan gitu loh. Iya. Tapi kenapa kok sekarang menjadi semakin sampai sekarang ada juga sih kan, banyak juga yang artis atau pelawak yang begitu. Bahkan dulu kita pernah punya menteri yang begitu, para teman-teman mau tahu. Aku lupa namanya, tapi zaman Pak Harto. Tahun-tahun lama sih. Nanti teman bisa browsing juga. Yang mungkin nggak ekstrem, tapi dia transgender juga. Gitu. Jadi ini fenomena yang di mana-mana ada, dan termasuk gereja sebenarnya tidak bisa menutup mata ada yang itu ya. Tapi kan tadi kita bicarakan teman-teman itu soal transgender sebenarnya, soal perempuan yang berpenampilan laki-laki atau laki-laki berpenampilan seperti perempuan, cowok yang feminin atau cewek yang maskulin. Betul. Tapi isu LGBT itu kan bukan hanya soal itu yang nampak, tapi L, lesbian, G, gay,
Biseksual. bisexual, T transgender, LGBTQ, queer. Nah, kita mulai dari queer dulu ya. Oke, Nah, supaya istilah ini kan kadang-kadang aku suka LGBT, tapi ini nggak bisa dirangkum jadi satu. Ada istilah yang menarik tuh queer, itu yang tahu nggak artinya? Queer. Gimana? Enggak ini sih, maksudnya kalau LGBT tuh kalau menurut aku itu kayak penjelasannya kayak tumpang tindih gitu, jadi kayak takut untuk salah mengartikan gitu. nanti dia marah ya. Makanya dari nambahkan Q, queer itu kan queer ya. Ya ini ya queer lah. QUEER. Ya itu artinya kurang lebih orang-orang yang aku tidak mau dicap, distempel LGBT. Aku nggak mau disebut ini itu. Makanya kami ini queer aja. Queer itu unidentified itulah. Iya, dia Nggak tidak mau menabeli diri Iya, sendiri. nggak bisa. Jadi keinget ini yang kalau di luar negeri ada yang apa yang kamu pernah cerita pronouns yang Itu beda. Oh beda. Oh, Kalau bukan queer. kalau si dia itu kayak dia nggak mau milih gender, gender kan banyak ya sekarang ya, bukan hanya laki-laki dan perempuan. Kalau itu kan jenis kelamin, dia tuh mereka bukan laki-laki perempuan dan mereka bukan tidak memilih gender gitu. Mereka tidak identify sebagai gender ini. Iya. Jadi kalau ditanya, kamu itu sebenarnya laki-laki atau perempuan sih? Kamu itu feminin atau maskulin sih? Kamu itu lesbi atau apa? Hetero atau homoseksual? Aku nggak mau disebut apapun. Kayak Gitu. non-binary berarti. Non-binary. Oh iya, berarti benar. Iya kan, Karena sama mereka kan. pakai kalau di barat itu di Inggris di Amerika mereka tuh kan kalau menyebut Pak Argo berarti he gitu ya sebagai laki-laki, Mbak Sin berarti kan she gitu ya. Tapi saya sebagai queer misalkan saya nggak mau disebut he atau she karena saya non binary, saya bukan laki-laki atau perempuan, saya maunya they. Oh disebut they, Iya, meskipun they. tunggal ya nggak sih? Mak? Iya, Oh, meskipun gitu. saya satu orang, kalau dia kan harusnya banyak ya, plural gitu. Kalau misalkan Bapak menyebut saya, misalkan ngobrol sama Mbak Sin gitu, menyebut saya sebagai she, saya berhak untuk marah dan lapor ke pengadilan karena itu bentuk act of violence, karena melanggar hak sampai saya segitunya. gitu. Sampai sebegitunya, saya nggak terima saya dipanggil she seperti itu. Karena aku Karena bukan saya, perempuan. iya, kamu harus menghargai saya gitu. Jadi Menurut aku menarik sih Pak, berarti Iya, di luar negeri itu hak orang itu sangat dijunjung tinggi ya. iya. hak privat ya. Hak privat iya, hak privasi kayak aku, ya itu maksudnya sampai yang istilahnya kan kayak itu kan bisa jadi kayak kecelitut gitu kan. Tapi untuk marah pun kayak ya berhak aja gitu. Iya, karena mereka negara demokrasi sih. Kalau misalkan negara Islam ya nggak bisa kayak gitu, Mbak. Tapi kalau semisal di luar negeri itu diperbolehkan tidak untuk menikah sesama jenis. Dibolehkan. Nah, tapi ini juga pro kontra sih, karena ada negara yang mengiyakan agar dianggap sebagai negara yang demokrasinya itu ala barat gitu loh, kebarat-baratan atau negara yang modern karena saya sudah mau accept LGBTQ kayak Same-sex gitu. marriage. Ya, same sex marriage. Tapi ada negara-negara yang juga menolak, bahkan kayak persekusi atau apa ya, bahasanya itu kayak tetap mendiskriminasi. Misalkan kayak Iran, negara-negara Islam yang otodidak kayak gitu sih. Jadi emang banyak apa namanya reaksi. Berarti itu menikah secara hukum. Menikah secara hukum, negara-negara kayak G7, kalau kita kan Indonesia sebagai negara G20 ya, 20 negara dengan ekonomi tertinggi. Nah ini G7, 7 negara dengan ekonomi tertinggi itu 6-nya sudah mengakui pernikahan sesama jenis secara hukum. Tapi yang belum adalah Jepang sebagai negara satu-satunya negara Asia gitu. Jadi negara Barat itu memang mayoritas sudah sangat menerima karena mereka Western gitu ceritanya. Tidak hanya menikah hukum ya, menikah religius pun diterima. Sudah ada banyak gereja yang mau memberkati pernikahan sesama jenis. Itu Gitu. tapi kontroversial sih Pak. Maksudnya benar-benar di gereja pemberkatan nikah gitu Pak. Yap. Wah. Berarti kalau misalkan itu kan berarti sudah dilakukan sebelum Paus mendeklarasikan kan? Yap. Berarti sebenarnya Paus mendeklarasikan itu juga bukan. Iya, tapi kan itu kan sebagai ikon tertinggi berarti artinya satu dunia gitu kan. Katoliknya berarti boleh Tapi kan mendekati yang menikahkan same sex itu yang tahu Protestan ya.
bukan Katolik. Oh, Gitu. malahan Mbak. Protestan. Protestan. Di mana tuh Mbak? Asal kalian tahu. Ada contoh negaranya nggak Pak? Belanda, Oh. Prancis, siapa sih G7 mana? G7 tuh Amerika beberapa Amerika. negara bagian itu sudah. Oh, G7 tuh Amerika, Inggris, Jerman. Jerman, Prancis, Itali. Ya di Jerman, di Inggris juga ada yang sudah kita tentu gini. Kalau Protestan itu kan tidak ada, nggak punya paus tertinggi. Iya. Artinya kemudian bergantung pada ekspresi iman gereja-gereja lokal Mm-mm. atau alirannya. Nah, ada gereja-gereja yang sangat progresif, termasuk seterbuka itu kepada pasangan sama jenis, memang ada. Lalu mereka menikahkan tuh berdasarkan pergumulan iman lokal sih. Tapi mereka juga nggak memaksakan harus gereja lain harus begitu ya, enggak. Itu ini Lokal. spesifik. Di Belanda itu banyak, tapi kemudian nggak semua gereja juga. Tergantung kalau gerejanya itu konservatif, ortodoks juga nggak mungkin atau susah. Iya. Malah menolak juga banyak juga sih. Jadi sikap gereja pun spektrum teman-teman, nggak hitam putih. Nah, Paus Fransiskus itu hendak mengatakan kalau sesama jenis itu diberkati, yang diberkati itu orang-orangnya ini, dua orang ini, bukan pernikahannya, karena itu nggak menikahkan. Paus nggak mengubah doktrin pernikahan. Yang boleh menikah tetaplah lawan jenis. Sesama jenis hanya diberkati sebagai individu yang juga layak diterima oleh gereja. Mereka juga berhak mendapatkan berkat Tuhan. Kira-kira gitu, Li. Gitu. Berarti sebenarnya Paus ini bikin apa ini Pak? Berarti hukum Nggak cuma ini bukan. statement itu sih. Statement Gereja. biar Katolik itu inklusif ya, welcome to everyone Ya, gitu ya. ya. Tidak mendiskriminasi orang. Ya. Nah ini aku mungkin mau nyambung dikit. Kayak aku jadi keinget kayak dulu tuh di psikologi itu kan, kalau di psikologi itu kan ada namanya DSM ya, kayak mungkin bisa dibilang kayak buku acuan gitu. Ya. Nah, Apa itu kepanjangannya? aduh bahasa Inggris lagi. Saya maaf. Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder. Oke. Kalau sorry ya kalau salah nih pengucapannya. Nah, di situ itu dulu itu apa namanya? LGBT homoseksual sih bahasanya tuh, homoseksual tuh masuk ke DSM ini. Tapi karena mungkin membuat stigma orang-orang buruk sama kaum mereka, akhirnya dikeluarkan tuh. Dikeluarkan Dikeluarkan dari DSM. Artinya DMS. oh DSM. Kayaknya topik ini kita bahas di segmen kedua kali ya. Boleh. Jadi gini, Boleh. segmen satu ini kita brainstorming. Paling enggak kita ingin mengatakan bahwa isu ini tidak sesimpel yang kita bayangkan, Oh, iya. dan tidak sehitam putih yang dipaparkan oleh medsos kita misalnya gitu. Tapi fenomenanya sangat beragam, spektrumnya luas. Nah, sehingga kita nanti bisa, ini pemanasan dulu nih. Setelah ini, teman-teman, Berat ya. episode berikutnya kita akan bahas isu ini dari perspektif yang lebih fokus, biologi, psikologi, terus nanti kalau perlu ya teologi, gerejawi, Teologi itu alkitabiah kalau perlu, Alkitabiah. sehingga nanti kita kemudian bisa punya pemahaman yang lebih fair gitu loh. Sehingga kalau kita menerima itu apa yang kita terima, tolak ya apa yang kita tolak, sehingga nggak serampangan dan nggak termakan isu terlalu cepat. Nah, termasuk yang menarik itu nanti DSM itu, menurut saya ada perkembangan yang menarik. Gitu teman-teman, sudah semua episode yang pertama ini Pelangi Wacana tentang LGBTQ++, dan nantikan episode kedua.